Jadi dewasa ternyata rasanya nggak seenak yang pernah dibayangin ya. Apa memang beranjak dewasa selalu semenyakitkan ini? Kita sering banget nutupin luka dengan tawa. Kita sering banget pura-pura bahagia, padahal luka masih menganga. Sebelumnya aku mau sapa kamu dulu nih. Gimana cuaca hati kamu malam hari ini? Lagi cerah atau lagi mendung? Dan pada malam hari ini, tema yang akan Gara bawakan adalah tentang menjadi dewasa. Dan untuk kamu nih yang sedang mendengarkan suara ini, berapa usia kamu? Apakah sudah bisa dikategorikan sebagai seseorang yang sudah dewasa? Atau justru sedang dipaksa dewasa oleh keadaan? Gimana nih perasaan kamu ketika usia kamu sudah sampai pada angka di mana kata kebanyakan orang, kamu sudah bisa memilih jalan hidup kamu sendiri? Gimana? Enak jadi dewasa? Ternyata begini ya rasanya jadi dewasa. Semakin bertambahnya usia, aku akhirnya mulai sadar kalau yang susah itu bukan cuma tentang membahagiakan orang lain, tapi juga tentang membahagiakan diri sendiri. Kamu ngerasain juga gak? Kalau menjadi dewasa, ternyata rasanya lumayan berat dan sering kali menyesakan. Banyak tuntutan orang sekitar yang meminta kita untuk ini dan itu. Mereka bilang, di usia 20-an, harusnya kamu sudah bisa seperti ini dan seperti itu. Belum lagi ketika ada yang membandingkan diri kita sama orang lain. Si A udah punya rumah, atau si B udah punya pasangan, si C udah punya anak. Kamu kapan? Well, pertanyaan kamu kapan? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan semacam itu mungkin udah sering banget mampir di pikiran kita ya. Dan kita sendiri pun masih belum menemukan jawabannya. Jadi ketika ada orang yang tanya kayak gitu, kadang rasanya bingung mau jawab kayak gimana. Beranjak dewasa ternyata rasanya nggak seenak yang pernah dibayangin. Ada banyak ketakutan yang sebelumnya nggak pernah ada, sekarang malah mulai bermunculan, membuat malam-malam menjelang tidur kita terasa sangat panjang dan melelahkan karena overthinking yang kayaknya kok nggak habis-habis. Dulu pas masih kecil, sering banget berangan-angan untuk jadi cepat dewasa. Tapi setelah jadi dewasa, justru sering banget kangen sama masa-masa kecil. Ada dua hal yang aku kangenin dari menjadi anak kecil sih. Yang pertama, kangen spirit dan tekad baja kayak pas masih anak-anak. Ingat gak? Dulu pas masih kecil, kita tuh bener-bener gigih mengejar apa yang kita mau. Tapi setelah jadi dewasa, kenapa ya kita justru sering banget melepas mimpi-mimpi kita dengan mudah? Ya cuma kadang hati kita melakukan pembelaan. Enggak kok, ini tuh bukan pesimis, tapi realistis. Kita akhirnya ikut membenarkan kata mereka yang bilang kalau mimpi kita terlalu muluk. Dan akhirnya rasa kepercayaan diri kita mulai runtuh hingga ragu sama kemampuan diri sendiri. Teruntuk kamu yang mungkin hatinya sedang dihantam ragu, ada satu kalimat yang semoga bisa sedikit menguatkan hati kamu. Kira-kira bunyinya seperti ini. It won't be a dream if they think you can achieve it. Artinya, itu bukan mimpi kalau mereka pikir kamu bisa mewujudkannya.
Jadi gak apa-apa kalau mimpi kamu ditertawakan. Tugasmu ya berdoa dan berusaha. Perkara membungkam mulut mereka, itu biar jadi tugas Tuhan. Dan kalau dipikir-pikir lagi, kata-kata mereka ada manfaatnya juga. Ya kita tahu lah ya, kalau di dunia ini ada beberapa hal yang kita inginkan, tapi justru nggak tercapai. Jadi kata-kata mereka yang meremehkan itu adalah bentuk pengingat biar kita bikin rencana lain, sekaligus juga menyiapkan hati kalau pada akhirnya kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tuhan memang gak selalu ngasih yang kita mau, karena Dia tahu kalau yang kita mau gak selalu baik buat kita. Dan hal kedua yang aku rindukan dari menjadi anak kecil adalah tentang kejujurannya. Sadar gak sih, kalau semakin dewasa, kita jadi semakin pandai membohongi diri sendiri. Pas kita kecil, kita tuh mudah banget untuk mengekspresikan isi hati. Kalau sedih atau sakit ya nangis, kalau marah ya bilang marah, kalau gak mau ya bilang gak mau. Beda banget sama diri kita yang sekarang. Setelah jadi dewasa, kita jadi sering kesulitan untuk mengungkapkan isi hati. Ralat. Bukan sulit sih sebenarnya, tapi lebih milih untuk memendam dan malas ngungkapin aja. Karena apa? Karena kalau kita cerita, tiba-tiba dibilang, "Ah, kamu ngeluh mulu," atau "Kamu tuh cuma kurang bersyukur aja, tau nggak?" Atau yang lebih lucunya lagi, ada yang bilang, "Ih, kamu mah mending. Nah aku bla bla bla." Niat hati mau curhat, kita malah dicurhatin balik. Sampai akhirnya mulai sadar kalau cerita ke orang lain gak selalu jadi pilihan terbaik. Gak semua orang punya teman cerita, dan gak semua teman cerita bisa jadi teman bicara dari hati ke hati. Dan mungkin itulah sebabnya kenapa kalau kita lagi sedih, kita mati-matian banget nutupin dengan senyuman yang sebenarnya anomali sama isi hati. Dan ya, katanya ini adalah bagian dari pendewasaan. Apa memang jadi dewasa selalu semenyakitkan ini ya? Kita sering banget nutupin kecewa dengan tawa. Kita sering banget pura-pura bahagia, padahal luka masih menganga. Saat di hadapan banyak orang, kamu mati-matian tersenyum biar mereka anggap kamu baik-baik aja. Padahal sebenarnya kamu lagi kenapa-napa. Kamu lagi butuh banget teman cerita. Kamu butuh meluapkan gundah yang udah dipendam sejak lama. Tapi tetap aja, kamu gak bisa. Dan pas kamu lagi sendirian, di dalam kamar, tangis kamu tiba-tiba tumpah. Dan mungkin memang itulah yang kamu butuhkan. Gak apa-apa. Kalau lagi sedih dan pengen nangis, ya nangis aja kayak anak kecil, gak apa-apa. Kamu boleh membohongi orang lain dengan menunjukkan sikap yang seolah baik-baik aja. Tapi please, untuk kali ini, jangan lagi bohongin diri kamu sendiri. Dan aku salut banget sih sama kamu, karena udah berani jujur sama diri sendiri. Air mata yang netes di pipi kamu adalah bukti kejujuran itu. And it's fine. Gak apa-apa. Aku tahu itu gak mudah setelah kamu berusaha kuat meskipun susah payah. Makasih ya, udah mau jujur sama diri sendiri.
saat situasi seringkali menuntut kita untuk terus terlihat bahagia. Dan aku akui, kamu tuh kuat banget karena udah mendam semua itu sendirian selama ini. Aku yakin itu gak enak banget. Gak apa-apa ya, sedih dan galau sebentar. Nanti juga ada waktunya senyum lagi kan. Kayak hujan yang gak akan berlangsung selamanya. Sedihmu juga sama. Besok matahari bersinar lagi. Dan aku berdoa semoga hari dan hatimu esok pagi akan jauh lebih baik dari hari ini. Makasih ya sudah berkenan mendengarkan podcast ini sampai akhir. Kalau gitu, Gara pamit undur diri. Nanti ketemu lagi.